Halo Sobat Cuan, apa kabar? Kembali lagi bersama gua, William, dan hari ini gue ditemenin oleh Jason di Peluang Makro News. Dan kali ini kita akan ngebahas topik yang seru ya, Sen, ya, yaitu tentang Ya, AI super cycle, di mana kebanyakan dari kita melihat bahwa AI hanyalah sekedar AI chips, setelah itu semiconductor, dan beberapa data center lainnya yang investasinya juga cukup masif. Tapi di episode kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai bukan cuma semiconductor-nya itu aja, tapi banyak hal di balik itu, ada infrastruktur lainnya ya, San, ya, yang akan kita ya, bahas lebih detail juga. Nah, mungkin sebelum kita ngomongin tentang AI, setelah itu infrastruktur di belakangnya, dan siapa yang menunjang untuk AI itu sendiri, kita mungkin ngelihat beberapa event-event yang cukup menarik ya di minggu lalu ya. Jadi sebagai weekly recap, ini ada kita bisa lihat ya market kripto dan beberapa market yang market US juga tertentu, dan ini kita lihat marketnya sedikit terkoreksi gitu ya. Dan kalau di poin pertama, kalau teman-teman yang lihat juga di sini kita lihat bahwa ada pemotongan suku bunga sebelumnya probabilitasnya sekitar 90%. Tetapi karena government shutdown, setelah itu nggak banyak nggak banyak yang bisa lihat datanya, apakah labor market membaik ataukah labor market memburuk, yang datanya baru rilis nanti di hari Kamis ini. Jadi kita lihat bahwa probabilitasnya turun dari 90% jadi sekitaran 40%-an. Dan di sini kita tahu juga bahwa Federal Reserve mereka melakukan voting, selalu melakukan voting. Dan dulu sebelumnya mungkin mayoritas mereka positif akan melakukan potong suku bunga, tapi di periode kali ini mereka tiga orang bilang bahwa akan rate cut, tapi enamnya masih hold atau masih waiting. Mereka masih menunggu data yang lebih jelas lagi ke depannya. Apakah data labor market yang nanti di hari Kamis malam akan keluar, apakah datanya bakalan baik atau akan memburuk. Itu something yang kita nggak akan pernah tahu, that's why karena likuiditasnya akan menyempit, proyeksi likuiditasnya menyempit, at the end of the day, crypto market juga akhirnya collapsing. Dan itu yang pertama, sebuah big event tertentu yang membuat beberapa event di pasar juga terkoreksi ya. Setelah itu yang kedua adalah Saudi Arabia. Ini salah satu yang cukup menarik juga, bahwa ada berita good news bahwa Saudi Arabia akan invest 1 triliun US dollar. Dan di sini adalah janjinya naik dari sekitar 600 billion US dollar menjadi 1 triliun US dollar. Ini angka yang masif ya. Kalau kita tahu nilai investasi ini bukan investasi yang kecil, dan ini adalah kolaborasi atau perjanjian antara negara, dan kita bisa lihat juga bahwa pledging investasi ini 1 triliun US dollar ini disupport dan fokusnya akan di sektor teknologi, yang terutamanya adalah AI hub, menjadi global AI hub. Dan satu hal yang menarik ya dari sini ya, bahwa AI race ini bukan cuma dikendarai atau diikuti oleh US allies. Kalau kita lihat di sini ada nama Riyadh, negara Riyadh, yang dipush juga untuk ikutan dalam AI race tersebut ya. Dan sekarang US bukan cuma melakukan inovasi, tapi sekarang udah melakukan yang namanya globalisasi. Mereka mulai mempush negara-negara lain untuk ikut dalam pertarungan AI ini. Dan yang nanti paling serunya adalah dari sektor energi, yang nanti akan kita ulas lebih lanjut dan lebih dalam lagi ya bersama Bro Jason. Nah, itu tentang AI. Dan satu clear recap terakhir yang mungkin teman-teman uh, cukup familiar dan cukup dengar juga ya, bahwa oil market. Di sini kita bisa lihat ya bahwa oil market harganya cukup terkendali, di mana biasanya kalau um, harga oil itu lagi tinggi, berarti geopolitical tension lagi tinggi sekali. Setelah itu supply-nya lagi ke squeeze. Tapi kita di sini bisa lihat ya, di mana harga oil cukup stabil, yang artinya supply-nya lagi cukup besar, walaupun nggak sampai hancur-hancuran ya harga oil ya. Jadi kalau misalkan harga oilnya hancur-hancuran, mungkin turun di bawah $50 di harga yang murah sekali ya, itu artinya supply-nya lagi
melimpah. Kalau kondisi sekarang sebetulnya kalau teman-teman ingat waktu Donald Trump menjabat ya, dia selalu bilang drill baby drill ya. Jadi dia akan produksi minyak besar-besaran, dan saat produksi minyak besar-besaran tersebut pastinya supply oil bakalan melimpah, yang artinya harga oil bisa murah. Tetapi karena geopolitical tension yang kita bisa tahu ya, kayak Rusia, Ukraine, dan di Timur Tengah juga ya, di situ kita bisa lihat ya, ada geopolitical tension yang artinya demand dari oil dan konsumsi dari oil itu juga cukup naik, yang akhirnya menandakan harganya sekarang berada di kisaran yang tidak hancur sekali ya, gitu. Nah, itu weekly recap, 3 weekly recap tentang global ekonomi secara keseluruhan. Dan di periode kali ini, di minggu ini, ada result yang keluar dari Nvidia. Dan kita bisa lihat bahwa Nvidia masih menjadi primadona, dan kita bisa lihat juga bahwa saat pre-market Nvidia gap up, ya kan, pas post market kemarin marketnya gap up, beberapa saham-saham lain juga ikutan gap up, ikutan kemeriahan dan mengikuti dari bobot dari Nvidia itu sendiri yang ikutan naik juga. Dan di sini kita bisa lihat expected versus annualnya ya, actualnya. Jadi expected-nya adalah 55, setelah itu actualnya 57. Yang di sini kita bisa lihat bahwa di atas atau beat dari revenue itu sendiri. Dan setelah itu revenue dari data center. Dan kemarin kita udah sempat bahas berkali-kali ya, bahwa ada sektor yang cukup menarik, yaitu adalah data center. Ya, AI tanpa data center akan bottleneck. Dan kita akan nge-reveal nanti di sesi kali ini, bottleneck kedua, apa aja yang akan bikin AI nggak growing. Dan di situ adalah muncul sebuah masalah yang menurut saya itu adalah sebuah potensi di mana kita bisa invest. Karena di mana ada problem, di situ ada uang gitu ya. Di situ ada nilai investasi yang cukup besar juga. Dan di data center itu sendiri, ini juga beat ya teman-teman ya, untuk Nvidia itu sendiri, dari expected 49 billion US dollar, size-nya besar sekali, sekarang udah 51 billion US dollar di actualnya gitu ya. Dan di data center ini salah satu segmen yang sangat dibutuhkan dan sangat menjadi perhatian bagi para pasar ya. Dan di sini untuk revenue-nya sendiri ya, ini secara keseluruhan beat the estimate. Dan seperti yang saya bilang juga, bahwa di minggu ini kripto harganya cukup terkoreksi, masih terkoreksi, terkena karena deleveraging ya. Jadi kemarin kalau teman-teman ingat bahwa banyak sekali orang-orang yang berpikir bahwa this is the last ride of crypto, this is the last ride of Bitcoin dan beberapa aset kripto lainnya. That's why mereka masuk dengan segitu masifnya dan dengan segitu pedenya, mereka beli aset-aset kripto, Bitcoin, Ethereum, semuanya mereka masuk dengan leverage. It's fine kalau kita nggak pakai leverage, karena waktu marketnya collapsing, kita tidak akan mengalami kerugian yang sampai near zero, gitu ya. Jadi karena mereka pakai leverage, at the end of the day, mereka merasakan kerugian yang sampai terkena modalnya mereka. Dan itu terjadi di tanggal 10 Oktober. Dan di tanggal tersebut, banyak retail-retail yang terkena likuidasi, dan karena mereka pakai leverage-nya masif sekali, mungkin sampai all in, maksimum leverage, ya market turun 5%, 10%, mereka udah langsung collapsing. Dan karena itulah masih diikuti penurunan berikutnya di minggu-minggu ke depannya, yang which is reflect di 1 minggu ini, gitu ya. Kalau kita lihat Bitcoin masih minus 11%, Ethereum itu sendiri minus 14%, dan XRP, setelah itu Solana juga masih dalam teritori yang negatif ya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman lihat juga USDT atau stablecoin, kalau kita lihat market cap-nya ya, masih cukup stabil gitu ya, dan bahkan masih cukup naik juga ya. Jadi kalau kita lihat secara fundamentally atau dari big picture-nya, sebetulnya tidak ada yang berubah cukup signifikan dari crypto market itu sendiri. Dan karena minus inilah, teman-teman mungkin melihat ada di berbagai sosial media ya, mereka mengkait-kaitkan dengan
cycle 4 tahun. Setiap 4 tahun sekali market bakal collapsing. Tapi di podcast yang di hari Senin kita sempat share juga bahwa pola tersebut udah mulai ke-break ya. Di tahun ini, di cycle yang ini udah mulai ke-break. Karena harusnya di tahun ini bullish-nya luar biasa, baru di tahun depannya udah mulai collapsing gitu ya. Tapi tahun ini sebetulnya year to date minus. Oke, itu dari kripto ya. Dan kalau dari stock market itu sendiri, kita bisa lihat juga karena government shutdown, belum ada kepastian, dan kalau teman-teman ingat di minggu kemarin juga ada berita bahwa Mike Burry dia melakukan shorting, dia melakukan membeli put option, dia ekspektasikan bahwa AI akan bubble, maka dari itu dia nge-shorting Nvidia ya, dan setelah itu dia nge-shorting juga Palantir. Alhasil apa? Ya marketnya ikutan ke drag down karena dia adalah salah satu pionir dan salah satu orang yang mendapatkan keuntungan waktu market US tuh collapse waktu tahun 2008. Dan diikuti dengan beberapa sentimen-sentimen negatif lainnya. Jadi beberapa saham-saham utama big cap tertentu ya, kayak Microsoft, Nvidia, Apple, Google, Google masih positif, Amazon yang besar-besar, Tesla, Magnificent Seven rata-rata berada dalam teritori yang negatif. Nah, itu sekedar weekly recap di minggu kemarin yang terjadi. Dan di minggu ini ada big event yang which is di malam ini ya. Di malam ini ada GDP sama Core PCE Index yang menjadi katalis utama. Apakah nanti PCE Index apakah akan baik atau buruk? Nah, oke, Bro Jason. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih soal AI dan energy transformation. Nah, waktu kita baca-baca di berita ya teman-teman ya, di sini kita melihat bahwa surrounding-nya kita, waktu kita mungkin buat email atau mungkin bikin caption dan lain sebagainya, kita tuh udah terinfluence sama AI ya. Jadi buat cari ide tertentu, kebanyakan tuh kita udah pakai AI. Dan AI yang kita tahu sendiri adalah sebuah perangkat atau something yang mungkin sifatnya lebih abstrak ya. Kayak kita nggak melihat sebuah wujud dari AI itu sendiri, apakah AI bentuknya sebuah mesin tertentu atau apa, kita mungkin sedikit abstrak ya. Tapi presence-nya itu betul-betul bisa kita rasakan. Nah, teman-teman tahu gak sih, untuk sebuah perusahaan bisa punya AI itu sendiri, berapa banyak data center yang harus digunakan? Dan berapa banyak energi yang harus dia konsumsi untuk melakukan learning seperti ini. Karena kalau kita melakukan learning, pasti kan ada mesin yang harus memproses. Dan mesin itu bisa memproses saat ada data-data yang disuplai. That's why ada komponen bukan cuma data saja, atau yang kita kemarin sempat bahas adalah data center, tapi ada komponen juga energi. Nah, energi ini akan kita bahas lebih lanjut ya, Bro Jason ya. Ya, betul. Nah, kalau data yang teman-teman lihat di layar yang sampai saya sempat share, ini adalah global private investment di AI. Mereka menggelontorkan $100 billion buat investasi di AI tahun 2024. Masih relatively masih nggak sebesar di periode sekarang. 2024 US aja cuma $100 billion. China yang nomor 2, diikuti beberapa negara lainnya yang sayangnya masih kecil. Mereka masih belum terlalu terinfluence untuk AI itu sendiri. Dan di sini kalau kita bisa lihat, ada pergerakan yang eksponensial. Kalau saya bilang di tahun 2020, energi yang digunakan di data center, tadi saya sempat bilang ada 2 komponen penting dalam kita mendevelop AI ya. Jadi ada data center dan energi. Data center itu menggunakan energi. Jadi kalau kita lihat, ini seperti gold rush di tahun-tahun sebelumnya, di mana untuk memproduksi gold tersebut, untuk memproduksi sebuah output tersebut, dibutuhkan sekop. Nah, sekop tersebut dibutuhkan sebuah energi juga, dan itulah yang menunjang untuk AI itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat electricity consumption di tahun 2020 sekitaran di 300 terawatt hour. Setelah itu di 2024 naik menjadi 500 terawatt hour. Di 2025 dan proyeksinya sampai 2030, kalau teman-teman bisa lihat itu sampai 1000
terawatt hour. Nah, mungkin sebagai gambaran, seberapa besar sih 1000 terawatt hour itu? Setelah saya teliti dan saya riset, saya mengkalkulasi juga, itu seperti konsumsi satu negara maju dalam konsumsi energinya dalam 1 tahun. Yaitu adalah salah satunya, bisa kalau teman-teman cek itu kalkulasi sendiri, itu adalah negara Jerman. Itu adalah seperti satu negara Jerman konsumsi energinya dalam 1 tahun. Jadi konsumsi untuk data center itu sendiri yang sekarang lagi digencarkan untuk development-nya dari US dan China itu sendiri, itu sebesar satu negara untuk konsumsinya, hanya untuk data center. Oke? Dan di sini teman-teman bisa lihat, ada source-nya dari Gartner, 2024 proyeksinya cuma 448 terawatt hour. 2030 980, setelah itu dari International Energy Agency diproyeksikan akan sampai 1000 terawatt. Jadi make sense sekali angka yang disampaikan ya. Dan dari Bloomberg itu sendiri juga proyeksi sampai 2030 itu dibutuhkan 1200 terawatt hour. Dan dari IaaS server consumption dari Gartner sendiri, dia tidak terlalu agresif, cuma 430 terawatt hour. Walaupun sekarang mungkin sudah lebih daripada itu ya. Nah, itu teman-teman sedikit recap dari saya. Mungkin kalau ke Bro Jason nih, kira-kira investasi mana yang masih menarik atau sektor mana yang boleh kasih kisi-kisi gak tentang energi sektor? Apakah sektor energi bersih kah? Atau energi kotor kah? Atau energi yang lain kah yang masih menarik buat teman-teman buat investasikan? Oke, nah thank you William. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ngikutin podcast kita Macro News dari awal sampai akhir, kita sudah menjabarkan dari episode pertama ya, kita awalnya sempat bahas kenapa Bitcoin itu adalah aset yang kita percaya jangka panjang karena ada kepentingan besar di sana untuk membayar hutang Amerika. Terus kedua, kita juga bilang soal data center ya kan, di episode kedua kita bahas data center, dan data center ini orang selalu asosiasikan dengan chips ya kan, dengan banyak data center semakin banyak kebutuhan chips. Nah, tapi ada satu sektor yang sebenarnya agak jarang dibahas yang ikut episode kita hari ini, masalah energi. Karena mungkin banyak orang meng-underestimate untuk menjalankan sebuah data center satu, itu kebutuhan energinya sangat amat besar dan juga kebutuhan air bersihnya sangat amat besar buat mendiamkannya. Dan mungkin sebagai gambaran aja ya, di tahun 2024 itu data center itu udah menggunakan konsumsi listrik nasional itu 4%. Ya, nah 2030 itu di-expect dia akan mencapai angka 12%. Dan itu hanya di Amerika saja. Tapi Amerika itu akan menjadi proxy global, karena dia juga global sempat share terkait data center di seluruh dunia, nomor 2 China, nomor 1 US. US itu memiliki 51% data center di seluruh dunia. Jadi ya apa yang terjadi di US pastinya akan spillover effect ke negara lain, China dan kawan-kawan. Dan AI ini karena saking besarnya jumlah investasinya, kita bisa lihat negara-negara yang dulunya mungkin kurang tuh dengan US, tadi boleh seperti senggol-senggol, dikit di awal menjadi aliansinya US, karena memang kuenya sangat amat besar. Nah, kalau kita ngomongin kue nih ya, banyak lembaga yang juga estimasi dari ada Blackstone, ada McKinsey. Nah, kita bisa lihat angkanya memang bervariasi, angkanya dari 2 triliun US dollar sampai 7, tapi tetap aja angkanya udah bukan billion, angkanya udah triliun, ya kan? Jadi range-nya sudah sangat besar. Nah, menariknya AI ini, orang mikirnya hanya softwarenya, ChatGPT, Google Gemini, Perplexity, Grok, dan lain-lain. Tapi untuk menjalankan sebuah 1 prompt, 2 prompt, 3 prompt yang makin kompleks, itu buku chips. Nah, chips itu mungkin orang bisa supply dengan banyak, karena kita bisa lihat di banyak earnings report ya, kayak TSMC, kayak Nvidia dan lain-lain, untuk mereka double produksinya 2 kali lipat, 3 kali lipat, mereka hanya butuh waktu 2-3 tahun. Dan ini kita belum masukin faktor China bisa bikin chip, itu bisa lebih cepat lagi, mungkin mereka bisa double produksi setahun, ya kan. Tapi yang orang agak mungkin tidak membahas banyak, ini masalah energinya dari mana. Untuk menjalankan data center kan butuh energi ya, kita butuh pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik itu nggak gampang di-double, karena ada banyak elemen yang susah diatur. Pertama, kita mesti lakukan pembebasan lahan yang besar. Itu yang pertama. Terus kedua, kalau misalnya sumbernya energi terbarukan, itu kan pasti ada faktor cuaca, ada faktor iklim, ya kan. Karena kan untuk menjalani data center, mereka harus gunakan sumber listrik yang berjalan 24 jam. Sedangkan kalau mereka pakai fully energi terbarukan, kayak misalnya air, atau misalnya cahaya matahari, atau misalnya angin sekalipun, itu kan tidak bisa
continuous, tidak bisa terus-terusan, itu intermittent sifatnya. Jadi mereka harus menemukan sumber-sumber yang baru. Bahkan saking masifnya permintaan listrik data center, teman-teman bisa lihat ada banyak banget tambang batu bara di eranya Donald Trump yang awalnya mau ditutup tahun ini, nggak jadi ditutup. Ya, karena sebegitu besarnya gimana. Jadi yang awalnya dulu narasi global adalah kita pangkas fossil fuel, sekarang karena kebutuhannya besar, mereka sampai ningkatin fossil fuel-nya. Dan bahkan teman-teman bisa lihat perusahaan-perusahaan teknologi kayak Meta, Google, Microsoft, mereka sudah mulai invest, bahkan mereka benar-benar chip in, bukan cuma sebagai konsumen listrik, tapi mereka sebagai investor dan pelaku untuk membangkit listrik tenaga nuklir. Ya kan? Jadi karena nuklir memang yang paling stabil, bisa 24 jam dan juga paling bersih, dan juga sekarang tiba-tiba kita lihat juga banyak berita dari beberapa negara Asia, itu turbin gas sudah mulai backlog, ya kan, ordernya sudah mulai backlog sampai 5 tahun ke depan. Jadi ya mungkin karena kuncinya gini ya, kalau chip menurut kita demand and supply shock-nya lebih gampang di-manage, karena kita bisa melihat kasus-kasus di mana pabrik chip, Nvidia, KSML, dan lain-lain, mereka bisa double produksinya dalam waktu yang singkat. Tapi untuk listrik, yang namanya energi, nggak segampang itu ketika mendouble, triple kapasitas energi, karena ada izin pemerintah yang terkait di sana, ya kan, habis itu faktor cuaca atau energi terbarukan, habis itu masalah pembebasan lahan, dan yang ketiga nih, yang kita suka lupa. Misalnya, sumber energinya itu jauh sama data center, ya kan, let's say sumber energinya di tengah lautan, atau misalnya di ujung pulau, di pulau yang paling ujung, karena ada sumber gas atau lain-lain. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa pindahin listriknya dari sana, pindahin ke data center-nya. Itu kan tentunya butuh namanya power grid, ya kan, kita butuh transmisi, ya kan, kita butuh transformer buat membawa listrik tegangan tinggi dari ujung sana ke ujung sana, ke poin A ke poin B. Nah, ini yang kita lihat terjadi di Amerika, karena Amerika itu nggak pernah expect ada AI demand segila ini, sehingga power grid-nya kita bisa bilang backlog. Bahkan menurut data terakhir dari International Energy Agency, agensinya dari Amerika, mereka bilang bahwa backlog-nya bisa sampai 3 sampai 5 kali. Jadi listriknya ada nih kapasitasnya, misalnya 2 terawatt gitu ya. Tapi buat dia ngantri, ya kali mungkin kita pakai ilustrasi pakai Ethereum ya. Ethereum mungkin teman-teman paham, banyak yang investor kripto di sini. Nah, untuk kita memvalidasi transaksi kan ada namanya kan queue ya, antrian. Nah, kurang lebih itulah gunanya power grid. Memang ada energinya di sana, tapi buat pindahinnya mereka mesti ngantri kan, karena kan power grid-nya terbatas, nggak mungkin bisa semua listriknya keluar, bisa meledak nanti power grid-nya. Nah, ininya juga backlog, dan transformernya pun untuk suku cadangnya kita bisa lihat, magnet dan lain-lain, itu juga langka. Makanya kan kita bisa lihat China sama Amerika, karena tahu ini besar, mungkin kita bisa bilang lumayan pertama kali China sama Amerika bisa baikan, karena China punya mineral tanah jarangnya, kita bilangnya rare earth, mereka yang kuasai semua, tapi Amerika punya chipnya, dan Amerika punya data center-nya, tapi Arab Saudi punya energinya. Jadi ini karena kepentingannya besar, dan semua puzzle itu nggak bisa dipegang sendiri, karena chipnya juga nggak bisa berjalan tanpa ada software juga nggak bisa berjalan tanpa ada chipnya juga nggak bisa operasi kalau nggak ada sumber listrik. Ya akhirnya terjadilah aliansi besar. Jadi saya melihatnya ini hal yang bagus ya, dan mungkin sebagai konteks ya, maksudnya kebukaan data center sekarang di US aja itu udah sebesar kebukaan data center, kebukaan listrik data center di US itu udah seperti kebukaan listrik satu negara Pakistan. Jadi ya itu jumlahnya sangat besar ya, belum miliar. Jadi ya kita sih melihat bahwa sektor energi ini sektor yang teman-teman harus pantau untuk 2-3 tahun ke depan, karena supply sama demand-nya itu lebih imbalance dibandingkan chips. Kalau chips demand-nya tinggi, supply-nya bisa ngejar dalam waktu dekat. Apalagi kalau misalnya China bisa masuk, pasti produksinya masif. Tapi energi tidak segampang itu diduplikasi atau dibikin triple atau dibikin kali 4, ya kan. Kecuali mereka mau masuk ke nuklir, tapi nuklir pun pasti tentunya akan banyak politik, akan ada banyak drama di PBB dan lain-lain. Jadi ya itu yang kita lihat ya, dan kita juga lihat nih banyak company teknologi besar sudah mulai masuk ke bisnis pembangkit listrik. Bahkan Google sendiri, ya kan, mereka sudah apply, bukan hanya beli pembangkit listrik, mereka juga apply sebagai wholesaler listrik. Jadi mereka bisa jualan, kebayang nggak, Google, perusahaan teknologi, mereka bisa jualan listrik. Karena mereka tahu nih, data center akan butuh demand banyak. Listrik mungkin akan jadi the new currency di 3-5 tahun ke depan. Jadi mereka sudah persiapan, karena pasti data center butuh listrik, ya kan. Ibaratnya kita kalau di bisnis kita suka dengan istilah dari perbankan namanya standby loan, ya kan. Misalnya kita punya bisnis yang harus punya modal kerja setiap hari, tiba-tiba ada demand banyak, modal kerjanya habis,
supaya kita nggak kukum, kita telepon bank kan, "Bang, tolong kasih saya standby loan hari ini, bunga seharinya berapa?" Keluarlah standby loan. Nah, kurang lebih itu skenarionya nanti, ya kan, karena Google bisa punya hak jualan energi, mungkin ada data center yang tiba-tiba ada demand melonjak, mereka nggak cukup energinya, mereka harus cari energi provider yang bisa kasih supply energi dalam waktu 1, 2, atau 3 hari. Ya, semacam kayak standby loan di perbankan, tapi ini bentuknya energi. Jadi ya, itu Bro William kan, Iya, menariknya AI boom ini membuat fossil fuel kembali, ya kan, bahkan juga energi terbarukan seperti nuclear itu kembali. Teman-teman bisa lihat harga sahamnya ya, saham-saham yang terkait nuclear itu juga naik gila-gilaan, bahkan semua bahan bakunya juga naik gila-gilaan. Jadi ini sektor energi menurut saya sektor mega trend jangka panjang yang sedikit lebih jarang dibahas dibandingkan chips, less crowded. Jadi menurut saya ini menarik buat teman-teman dalami. Nah, kita juga akan bahas lebih lanjut ya Bro William di podcast iya, hari Senin, kira-kira saham power apa yang menarik. Karena kalau di podcast Macro News kita yang hari Kamis, kita lebih fokus ke sektor, ya kan, kita nggak bahas kode-kode saham spesifik, karena itu adalah benefit buat peluang plus. Tapi di podcast hari Senin kita akan membahas sahamnya apa, ya kan, kita akan membahas lebih mikro. Di sini kita membahas skala makro, di podcast Senin kita membahas mikro di Bro William. Kurang lebih gitu Bro William. iya, setuju Pak Jason. Nah, ngomong-ngomong soal energi data center juga nih. Jadi ada perbandingan, skalanya tuh 1 banding berapa ya. Jadi satu data center digadang-gadang bahwa bisa memerlukan 100.000 rumah, setara dengan 100.000 rumah. Jadi emang size-nya Ya, besar banget ya, San, ya. Jadi besar dan banget. tanpa adanya energi, data center percuma. Dan AI Iya, tools, AI engine yang sekarang kita miliki sebenarnya juga percuma juga kan, San, ya. Jadi nggak ada iya. energi yang bisa menyuplai dan nggak ada data center yang bisa kuat juga gitu ya. Dan mungkin salah satu hal yang terakhir mungkin yang perlu kita bahas adalah um, when finance meets physics. Jadi kita tahu Hmm. nih bahwa diperlukan energi, diperlukan infrastruktur yang mumpuni juga. Tapi pendanaannya dari mana gitu. Nah, pendanaannya sekarang cost of fund-nya berapa? Nah, itu yang harus the next thing yang harus kita pikirkan ya. Karena investasinya seperti bilang sama Bro Jason juga ya, nilainya triliunan US dollar. Jadi bukan nilai yang kecil dan bukan cuma pakai energi fosil fuel aja, tapi harus ada energi-energi lain yang bisa orang katakan cukup bahaya, misalkan energi nuklir, ya kan? Dan itu harus ada development yang luar biasa di situ dan harus bisa di scale up juga. Dan menurut saya untuk kedepannya negara-negara maju yang fokus sama energi terbarukan, energi nuklir, pastinya mereka akan lebih fokus lagi ke sektor-sektor tersebut ya. Karena nggak akan cukup pastinya untuk energi fossil fuel yang tanpa energi nuklir untuk menyuplai data center tersebut gitu ya. Dan mungkin kalau closing dari kita ada pertanyaan dari ini. Oh, ada satu pertanyaan soalnya kemarin ada yang sempat tanya juga San. Ini live atau sebetulnya rekaman sih gitu karena saya tanya tapi nggak dijawab gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan, bagaimana cara kita sebagai investor jangka panjang menghadapi fluktuasi pasar yang ada di akhir-akhir ini, khususnya pada Nvidia ataupun saham tech AS lainnya. Apalagi mulai berhembus juga bahwa AI akan bubble-nya akan pecah. Nah, apakah kita harus tenang atau mulai beralih ke perusahaan yang lebih aman? Gimana menurut Bro Jason? Iya, pertama ini jawabannya akan beda ke setiap investor, tergantung kita masuknya di harga berapa, ya kan. Kalau kita baru masuk sebulan terakhir, memang secara manajemen resiko lebih bahaya, karena kita juga masuk ketika tren dan narasi ini berjalan 1,5 tahun. Tapi kalau kita adalah early investor dari Nvidia dan teknologi lain, misalnya di posisi awal Januari, menurut saya ini posisinya sangat aman ya. Jadi kan daya tahan kita terhadap fluktuasi kan tergantung. Kita adalah late adopter, kita masuknya di akhir, ketika narasinya sudah berjalan dan menjadi berita besar di mana-mana, atau kita masuknya pas awal-awal. Ya, karena kayak kenapa kita bahas energi ini 2 hari? Karena menurut saya energi ini narasinya belum sebesar chips yang sudah di mana-mana, kayak dibombardir soal chips. Jadi ya jawabannya tergantung kita masuknya kapan. Kalau kita masuknya memang baru bulan ini, ya memang kita harus melakukan manajemen resiko ketat. Karena kenapa ya, walaupun Nvidia itu bagus sekali prospeknya dan kita juga percaya masih bagus secara long term, tapi kalau kita baru masuk bulan ini, ya tentunya volatilitasnya kan lebih tinggi karena investor itu sekarang mengvaluasi Nvidia semuanya berjalan perfect, ya kan, harus perfect, nggak boleh ada cacat. Sekali cacat dikit
short term movernya bisa jatuh, walaupun lagi long term balik lagi ya ketika dia bisa prove demand-nya. Jadi ya menurut saya pertama tergantung kapan masuknya, ya kan. Kedua, apakah kita benar-benar percaya sama tren jangka panjang itu. Jadi misalnya pertama kita mesti yakin dulu apakah AI demand sebesar itu. Terus kedua, apakah AI demand akan selalu membutuhkan chipnya Nvidia. Ya, terus resikonya yang kedua adalah apakah Cina bisa bikin chip kayak Nvidia dalam setahun ke depan. Karena kita pelajari satu kasus ya. Dulu pas waktu Tesla bikin mobil, itu profit marginnya kebal sekali teman-teman. Tapi ketika BYD masuk, profit margin Tesla langsung turun. Jadi ya selama China belum bisa bikin chip, menurut saya nafasnya masih agak panjang. Tapi kalau China bisa bikin chip seperti Nvidia, udah pasti profit marginnya Nvidia itu turun. Karena begitulah nature global business, ketika China masuk, profit margin turun. Gitu. Profit margin market leader di US ya. Karena mesti nurunin harga demi ikutin kompetitor. Jadi gitu bro. Gitu. Nah, yaitu jawaban tadi sekaligus menutup peluang makro news kita hari ini ya teman-teman ya. Semoga peluang makro news kita bisa menambah wawasan, satu memberikan insight juga buat teman-teman semua dalam melakukan investasi di pasar modal maupun di financial asset lainnya. Nah, jangan lupa juga untuk tergabung terus dalam peluang makro news, dan untuk spesifik asetnya kita bagikan kepada Peluang Plus, Bro Jason, Kevin, dan saya akan membagikannya di hari Senin setiap hari tersebut. Oke, sampai jumpa teman-teman semua di Peluang Makro News berikutnya. Sampai jumpa.